Di sebuah kota yang terkenal dengan keragaman budaya dan keunikan kisahnya, Surabaya, muncul sebuah cerita luar biasa yang menggetarkan hati banyak orang. Kisah tentang seekor anjing yang mengumandangkan adzan dengan suara yang begitu merdu. Sebelum melanjutkan cerita, silahkan subscribe, like dan komen. Semoga kalian semua mendapatkan balasan kemudahan dalam memperoleh rezeki. Amin ya robbal alamin. Semua dimulai di salah satu sudut kota Surabaya, tempat seorang pria bernama Pak Ahmad tinggal bersama anjing kesayangannya, Rocky. Rocky bukanlah anjing biasa. Ia dikenal sebagai anjing yang sangat pintar, bahkan sering menemani Pak Ahmad ke masjid di waktu sholat. Suatu pagi, hal yang tak terduga terjadi. Saat waktu subuh tiba, Rocky terdengar mengeluarkan suara yang menyerupai lantunan adzan. Kabar ini menyebar dengan cepat. Tetangga mulai berdatangan untuk menyaksikan sendiri keajaiban ini. Rocky, dengan tenangnya, terus melantunkan suara yang terdengar begitu indah. Tidak hanya merdu, suara Rocky menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda kebesaran Tuhan. Pak Ahmad menjelaskan kepada para wartawan bahwa ia sendiri tidak pernah melatih Rocky untuk adzan. Semua ini murni keajaiban, katanya. Keajaiban yang awalnya mengundang decak kagum mulai diselimuti rasa aneh. Malam itu, Rocky terlihat berbeda. Ia seperti merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Malam semakin larut, suasana di sekitar rumah Pak Ahmad berubah menjadi tegang. Suara langkah kaki samar terdengar, diikuti suara gemerisik di semak-semak. Pak Ahmad mendekat ke jendela, matanya membelalak melihat sosok bayangan besar berdiri di halaman. Rocky, yang biasanya tenang, kini berubah menjadi pelindung sejati. Di tengah suasana mencekam, Rocky kembali mengumandangkan adzan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suaranya bukan hanya merdu, tapi juga seolah-olah memancarkan energi yang luar biasa. Setelah adzan Rocky selesai, bayangan besar itu perlahan menghilang, menyisakan bekas aneh di tanah. Pak Ahmad dan para tetangga yang mulai berkumpul merasa kebingungan. Di tempat bayangan tadi, mereka menemukan sebuah benda misterius. Pak Ahmad mengambil benda itu, dan sebuah sensasi dingin menjalar di tangannya. Ustaz menyebut benda itu mungkin berasal dari dunia gaib, sebuah pertanda yang membutuhkan kewaspadaan dan keimanan yang kuat. Setelah malam yang penuh misteri, Rocky kembali menjadi anjing yang tenang. Namun, kisah ini menjadi pelajaran bagi Pak Ahmad dan semua orang di sekitarnya. Keajaiban Rocky dan benda misterius itu membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah ini tanda kebesaran Tuhan, ataukah sebuah ujian? Hanya waktu yang akan menjawab. Keesokan harinya, tanda aneh muncul di langit Surabaya. Cahaya berwarna merah membentuk pola asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ketegangan kembali menyelimuti lingkungan. Saat tanda di langit muncul, benda yang ditemukan mulai bereaksi. Getaran halus disertai suara seperti bisikan terdengar, seolah benda itu mencoba berkomunikasi. Di tengah kebingungan, seorang pria misterius datang ke rumah Pak Ahmad. Ia memperkenalkan diri sebagai Kyai Sulaiman, seorang ulama yang mendalami ilmu hikmah dan tanda-tanda gaib. Kyai Sulaiman menjelaskan bahwa tanda-tanda ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Ia percaya benda misterius itu adalah kunci gaib yang dapat membuka tabir antara dunia manusia dan dunia lain. Rocky, seolah dipandu oleh kekuatan yang tidak terlihat, menggali sesuatu di tanah. Ia menemukan lempengan logam tua dengan ukiran yang tampak sama dengan simbol di langit. Ketika kedua benda itu didekatkan, cahaya terang muncul. Pola melingkar terbentuk di udara,
seperti gerbang menuju sesuatu yang belum diketahui. Kiai Sulaiman memperingatkan semua orang bahwa gerbang ini mungkin membawa sesuatu yang berbahaya. Jika tidak ditutup dengan doa yang tepat, sesuatu dari dunia lain bisa muncul, katanya. Suara asing mulai terdengar dari dalam gerbang. Tidak ada yang tahu apa yang dikatakan, tetapi suara itu membawa rasa takut dan misteri yang dalam. Rocky, seolah tahu apa yang harus dilakukan, melompat ke dalam lingkaran cahaya. Pak Ahmad berteriak memanggilnya, tetapi Rocky sudah hilang tanpa jejak. Saat lingkaran cahaya menghilang, suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan Rocky kini menghilang dari dunia ini. Keesokan paginya, seekor burung dengan bulu keemasan muncul. Apakah ini tanda bahwa Rocky masih hidup, ataukah sebuah pesan dari dunia lain? Kisah Rocky belum berakhir. Di balik kepergiannya, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ini akhir dari sebuah keajaiban, ataukah awal dari misteri yang lebih besar? Setelah beberapa hari tanpa kabar, suara adzan merdu kembali terdengar. Namun, kali ini suaranya tidak berasal dari Rocky. Pak Ahmad dan para tetangga keluar rumah untuk mencari sumber suara itu. Semua orang berhenti di depan pohon besar yang tampak berbeda dari biasanya. Pohon itu bersinar lembut, dan suara adzan yang menggema seolah berasal dari dalamnya. Dari pohon itu, muncullah sosok yang membuat semua orang terdiam. Ia mengenakan pakaian serba putih, dan auranya memancarkan ketenangan luar biasa. Sosok itu perlahan berbicara. Sosok tersebut memperkenalkan dirinya sebagai penjaga dari alam lain, utusan yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan. Ia mengatakan bahwa suara adzan yang merdu itu berasal dari dunia gaib, melalui perantara seperti Rocky. Menurut sosok itu, Rocky dipilih sebagai perantara karena hatinya yang murni dan kesetiaannya yang tulus kepada manusia. Suara adzan itu adalah pesan dari alam gaib untuk mengingatkan manusia agar kembali ke jalan kebaikan. Setelah penjelasan selesai, Rocky muncul kembali. Ia kembali seperti biasa, tetapi aura di sekelilingnya terasa lebih damai. Semua orang bersyukur atas kehadirannya lagi. Sebelum menghilang, sosok itu menyampaikan pesan, jaga kebaikan di hati kalian. Adzan ini adalah panggilan untuk kembali kepadanya. Jangan abaikan tanda ini. Setelah itu, ia lenyap dalam cahaya. Setelah kejadian itu, lingkungan Pak Ahmad berubah menjadi lebih damai. Suara adzan merdu yang pernah menggema kini menjadi pengingat bagi semua orang untuk memperkuat keimanan mereka. Beberapa hari setelah Rocky kembali, pohon besar di dekat rumah Pak Ahmad menunjukkan perubahan aneh. Ukiran yang muncul di batang pohon seolah menyimpan pesan tersembunyi. Rocky kembali menunjukkan perilaku aneh. Ia sering duduk di depan pohon, mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia pahami. Apakah ini pesan baru dari dunia lain? Di suatu malam, Pak Ahmad bermimpi. Dalam mimpinya, suara lembut meminta dia untuk kembali ke pohon besar di malam bulan purnama. Pesan itu terasa nyata dan mendalam. Ketika malam bulan purnama tiba, Pak Ahmad mengumpulkan keberanian untuk mendekati pohon bersama para tetangga. Mereka merasa ada sesuatu yang akan terjadi malam itu. Gerbang cahaya muncul kembali. Kali ini, simbol bulan sabit dan bintang di pohon memancarkan energi yang terasa hangat dan damai. Dari gerbang itu muncul sosok lain, seorang wanita yang terlihat seperti penjaga alam yang sama dengan sosok sebelumnya. Ia membawa tongkat bercahaya dan menatap semua orang dengan tatapan penuh kasih. Wanita itu membawa pesan besar. Ia memperingatkan bahwa dunia sedang berada di ambang kehancuran karena manusia lupa
untuk menjaga keseimbangan antara alam dan spiritualitas. Rocky, yang dipilih sebagai penghubung antara dua dunia, kini menerima tanggung jawab baru. Ia akan menjadi penjaga di dunia manusia, memastikan pesan ini terus hidup. Setelah pesan itu disampaikan, wanita tersebut kembali ke dalam gerbang. Pohon besar kembali seperti semula, tetapi kehadirannya kini terasa lebih istimewa. Setelah kejadian luar biasa itu, kehidupan di sekitar Pak Ahmad berubah. Semua orang lebih peduli pada lingkungan dan hubungan mereka dengan Tuhan. Setelah peristiwa besar di pohon itu, malam terakhir dipenuhi oleh cahaya lembut dari langit. Seolah alam ingin mengingatkan bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan. Rocky yang dulu terlihat seperti anjing biasa, kini menjadi simbol keajaiban dan kesetiaan. Ia telah menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa kedamaian bagi banyak orang. Kehidupan kembali seperti semula, tetapi dengan hati yang berbeda. Semua orang menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga hubungan dengan sesama dan dengan Tuhan. Pak Ahmad menyampaikan pesan kepada anak-anak dan para tetangga. Kejadian ini mengajarkan kita bahwa keajaiban bisa datang dari mana saja, bahkan dari seekor anjing yang setia. Tuhan selalu memberi tanda, tetapi hanya yang beriman dan sabar yang bisa memahaminya. Pohon besar itu menjadi saksi bisu dari kisah luar biasa. Kini, ia berdiri megah sebagai pengingat bagi semua orang bahwa alam dan spiritualitas selalu saling terhubung. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Kadang, ia muncul melalui hal kecil yang kita anggap biasa. Kesetiaan Rocky, keteguhan Pak Ahmad, dan perubahan hati para tetangga adalah bukti bahwa keajaiban sejati ada dalam hati manusia yang mau mendengar, percaya, dan bertindak dengan kebaikan. Jaga alam, jaga hubungan dengan Tuhan, dan jaga kebaikan dalam diri kita semua.